Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan studi kasus pembelian tiket online pertandingan sepak bola, yang dimana untuk para pembicaranya itu ada Muksi, Atkia, dan juga Farhan. Nah, apa sih alasan kami untuk mengambil studi kasus pembelian tiket online ini di pertandingan sepak bola? Karena menurut pengalaman saya sendiri ataupun data-data yang sering kita lihat juga, bahwa pembelian tiket offline itu terlalu banyak yang namanya calo atau seller disebut. Bisa disebut seller, bisa disebut calo ya untuk bahasa itunya. Nah, di sini kita juga mengstudi kasusnya yaitu terhadap satu aplikasi yang dimana aplikasi tersebut dibuat oleh klub yang paling besar di Jawa Barat, yaitu aplikasi Persib. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan dilanjutkan oleh Atkia. Baik, terima kasih kepada Muksi. Untuk pembukaannya saya akan melanjutkan penjelasan lebih detail mengenai pembelian tiket online ini. Nah, di sini ada dua aktor utama dalam pembelian tiket online ini, yang dimana ada pengguna dan admin. Yang dimana pengguna itu orang yang menggunakan sistem untuk melihat jadwal pertandingan, memesan tiket, kemudian melakukan konfirmasi pembayaran dan melihat data pemesanan yang telah dilakukan. Kemudian untuk admin yaitu orang yang bertugas mengelola data pertandingan, tribun, dan data penonton. Admin memiliki akses yang penuh untuk melakukan operasi pengelolaan dalam sistem. Nah, di sini ada dua skenario, yaitu untuk skenario yang pertama itu skenario normal, yang dimana skenario bila sistem berjalan normal tanpa terjadi kesalahan atau error. Sedangkan untuk yang skenario yang kedua itu skenario alternatif, yang dimana skenario ini bila sistem tidak berjalan normal atau mengalami suatu keeroran. Nah, di sini ada gambar untuk lebih detailnya untuk skenario, yang dimana di sini kita mengidentifikasi dalam studi kasus ini pembelian tiket. Kemudian tujuannya itu untuk memungkinkan pengguna untuk memilih pertandingan, tribun, dan jumlah tiket, lalu melakukan pemesanan tiket secara online. Untuk deskripsi yang lebih lengkapnya itu, si pengguna memilih pertandingan yang tersedia, kemudian memilih tribun dan jumlah tiket yang diinginkan, lalu melakukan proses pemesanan dan pembayaran melalui sistem. Untuk aktornya di sini untuk pengguna. Nah, untuk skenario utamanya, kondisi awalnya si pengguna sudah login dan berada di halaman utama aplikasi. Nah, di sini ada aksi aktor dan reaksi sistem. Aksi aktor yang pertama itu si pengguna memilih menu tiket. Kemudian reaksi sistemnya, sistem menampilkan daftar pertandingan yang tersedia. Kemudian selanjutnya aksi aktornya pengguna memilih salah satu pertandingan, dan reaksi sistemnya itu sistem menampilkan informasi tribun dan harga tiket. Yang selanjutnya pengguna memilih tribun dan jumlah tiket yang diinginkan. Reaksi sistemnya itu sistem menampilkan detail pemesanan dan total harga. Selanjutnya pengguna menekan tombol pesan. Reaksi sistemnya sistem menyimpan data pemesan dan meminta pengguna melanjutkan ke pembayaran. Yang terakhir, aksi aktornya itu pengguna melakukan konfirmasi pembayaran. Untuk reaksi sistemnya, sistem memverifikasi dan mengirim e-tiket ke pengguna. Nah, di sini ada skenario alternatif.
atau yang memilih tribun yang jika si kuotanya itu habis, maka reaksi sistemnya itu sistem menampilkan pesan tiket tidak tersedia dan kemudian si pengguna diminta memilih tribun yang lain. Untuk kondisi akhirnya, jika tiket berhasil dipesan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan. Nah, di sini use case diagram yaitu untuk menggambarkan hubungan lebih jelasnya pengguna dengan sistem. Pengguna atau aktor. Di sini ada dua aktor yaitu pengguna atau user dan admin untuk mengelola. Nah, di pengguna ini pengguna bisa melakukan 4 tindakan, yaitu memesan tiket, lihat jadwal pertandingan, konfirmasi pembayar dan lihat data pemesanan. Nah, terus di sini ada admin. Admin itu berfungsi untuk mengelola data tribun, mengelola data pertandingan dan mengelola data penonton. Nah, di dalam mengelola data tribun di extend atau diperluas. Nah, di dalamnya tuh ada menambahkan data kursi, ubah data kursi, ubah data hapus data kursi. Dan selanjutnya untuk mengelola data pertandingan juga kurang lebih sama, itu menambahkan data pertandingan, ubah data pertandingan dan mengelola data tribun. Nah, yang terakhir admin melakukan pengelolaan data penonton. Nah, di sini di extend yaitu lihat data penonton dan melihat data pemesanan untuk menerima pemesanan dari pengguna. Nah, selanjutnya yaitu kelas diagram, yaitu untuk cara visual untuk menggambarkan data yang akan disimpan dalam suatu sistem, cara berbagai kelas data dihubungkan dan hubungan mereka satu sama lain. Nah, di sini ada kelas member mewakili pengguna sistem yang bisa melakukan pemesanan tiket. Ada beberapa atribut seperti username, password, nama, alamat, email, member. Dan fungsi atau metodenya yaitu lihat jadwal, kurung itu untuk menandakan fungsi, function ya kalau data di dalam kodengannya, yaitu berfungsi untuk melihat jadwal pertandingan. Selanjutnya pesan tiket, melakukan pemesanan tiket, dan lihat data pemesanan, melihat status atau riwayat pemesanan tiket. Nah, selanjutnya tiket yaitu mewakili data pemesanan tiket yang dilakukan oleh member. Di situ juga ada atribut dan function. Selanjutnya ada pemesanan, data pemesanan, terus data pemesanan dan jadwal kelas dan kelas itu saling berhubungan untuk membuat sistem aplikasi pemesanan tiket online. Next. Selanjutnya akan disimpulkan oleh Muksi Sabik. Nah, kesimpulan, di mana sistem ini itu mempermudah pengguna dalam membeli tiket secara online. Mulai dari pemilihan hingga pembayaran, admin dapat mengelola data secara efisien untuk memastikan informasi selalu akurat dengan alur yang jelas dan otomatis. Proses sistem meningkatkan kenyamanan pengguna dan efisiensi pengelolaan tiket. Nah, sekarang Anda bayangkan ya, kalau efisiensi ini ya ini serumit gini tuh ya, bayangkan Persib itu kan atau Bobotoh itu
udah hampir ya di mana-mana gitu. Nah, sekarang Anda bayangkan serumit gini harus menampung bobotoh sebanyak itu. Makanya ketika kemarin kena juga, waduh, kesimpulannya sangat-sangat warnya lebih-lebih. Oke, sekian. Next.